saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang ini stop yang namanya pungli. Dari buku pelaut, BST, sertifikat yang lain, itu semua fungsi atau surat-surat kapal, manipulasi bobot itu dipalsukan semua. Sampai mana tentu kita akan lakukan pendalaman nanti dari kasih apa naik ke kasubir ke direktur, nanti pada saatnya akan kami jelaskan. Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Gedung Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan membongkar praktik pungutan liar alias pungli yang diduga sudah lama berlangsung. Ironisnya, praktik pungli ini terbongkar sesaat setelah Presiden Joko Widodo rapat terbatas di Istana Negara merumuskan paket kebijakan hukum yang salah satunya mengenai pemberantasan pungutan liar terkait pelayanan publik. Beberapa petugas di pelayanan perizinan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan akhirnya dijadikan tersangka. Polisi juga menyita uang puluhan juta rupiah dan buku tabungan yang isinya mencapai 1 miliar rupiah. Pungli ini diduga terkait pengurusan perizinan kapal dan buku pelaut. Pemirsa, bagaimana praktik pungli di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ini bisa terbongkar? Dan bagaimana mungkin para pejabat tinggi di Kementerian Perhubungan tidak mengetahui praktik haram ini? Inilah penelusuran tim realitas termasuk pengakuan dari sejumlah pekerja kapal yang sering mengurus izin-izin. Inilah suasana penggeledahan di Kementerian Perhubungan di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, hari Selasa 11 Oktober 2016. Sejak siang hingga sore hari, polisi menggeledah salah satu ruangan di lantai 6 Gedung Karya yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Di ruang pengurusan Seafarer Identity Document atau SID, polisi menyita sejumlah dokumen lengkap dengan beberapa amplop berisi uang yang diduga merupakan uang pungutan liar alias pungli. Fotonya Pak, sorry Pak. Digelar dulu. Nah, tar dulu, Mas. Digelar lagi lah Pak, sebentar Pak, lagi lah Pak. Iya. Mas, tar dulu Mas. Mas. Bentar. Ditata dulu yang rapi. Ditata yang rapi dulu, yang tata. Total uang yang ditemukan polisi dari ruang ini mencapai 34 juta rupiah. Uang ini diduga berasal dari pungutan liar terkait proses pengurusan izin kepelautan. Ini buku pelautnya. Pak, ini seharusnya. Ini lisensinya. Ada 6 yang kita tangkap. Ada 2 PNS, kemudian ada 1 dari PT tertentu yang melakukan pengurusan ini, kemudian ada juga dari honorer PHL yang ada di sini. Lokasi lantai 6 di Gedung Karya merupakan tempat pelayanan terpadu satu pintu yang biasanya melayani proses perizinan terkait kepelautan yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pengembangan dari sini bahwasanya uang ini mengalir kepada kasih dan kasubdit. Nah, ini yang kita lagi kembangkan, aliran dana itu kepada siapa saja. Usai menggeledah lantai 6, polisi lalu bergerak ke lantai 12 di gedung yang sama. Lokasi yang dituju kali ini adalah Direktorat Perkapalan dan Kepelautan karena diduga aliran pungutan liar mengalir ke tempat ini. Udah dulu.
Di lantai 12 ini, polisi menggeledah beberapa meja yang dicurigai berhubungan dengan dokumen yang ditemukan di lantai 6. Dari hasil pemeriksaan di meja milik Messi yang menjabat kepala seksi dan kebangsaan kapal, polisi menyita sejumlah uang, kartu anjungan tunai mandiri dari beberapa bank, dan buku tabungan. Kehadiran polisi di Kementerian Perhubungan sejak siang hari ini tentu saja mengejutkan para pegawai yang sedang bekerja. Penggeledahan ini sungguh tidak terduga. Tidak heran kalau polisi akhirnya menemukan banyak amplop berisi uang yang diduga kuat merupakan uang pungutan liar. Rp 700.000 ya. Dalam kurung habis ya. Ongkos kirim permintaan belangko dokumen dok titik kapal. Ini uang paket ya berarti ya? Ini uang paket ya? Kiriman. Aja ya Pak. Siapa betul? Ongkos kirim permintaan belangko dokumen kapal. Kapal apa nih Pak? Saya lupa itu Pak. Dia minta belangko, apa kan? Terus dikirim, tapi ininya saya pengen saya simpan aja Pak. Ya simpan ya. Saat saya mau kembali. Mana jangan kembaliin orang nggak ada alamatnya. Udah. Nyarinya lewat tahu. Ya. Dari penggeledahan di ruangan yang ada di lantai 12, polisi kembali menyita sejumlah dokumen lengkap dengan uang pungli yang diduga terkait pengurusan ganti bendera kapal dan balik nama kapal. Polisi juga menyita sejumlah buku tabungan yang diduga sebagai tempat penampungan uang pungutan liar. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 1 miliar rupiah lebih. Ada beberapa perizinan yang disebut-sebut menjadi lahan pungutan liar di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Di antaranya terkait penerbitan buku pelaut, pendaftaran kapal, balik nama kapal, izin berlayar, serta daya angkut dan tonnase kapal. Kita udah mengendus lama juga adanya permainan ini. Ya. Ini uang-uang yang dapat kita sita dari loket dibawa ke sini, kemudian di sini dibagi-bagi kepada siapa saja. Ada catatan, ada cuma. Boleh dijelasin Pak, ada apa aja Pak uang Pak? Buku-bukunya. Ada apa aja uang? Ya dokumennya, ada catatan. Ini ganti bendera kan ada tulisannya ya. Iya. Ganti bendera juga. Kemudian lain-lain pengurusan lain juga. Ini. Penggeledahan yang dilakukan polisi di Kementerian Perhubungan ini terjadi hanya 1 jam setelah Presiden Joko Widodo beserta para menteri menggelar rapat terbatas di Istana Negara. Rapat ini membahas paket kebijakan hukum yang salah satu agendanya adalah pemberantasan pungli. Presiden Jokowi pun sempat mendatangi Kementerian Perhubungan untuk melihat langsung penggeledahan yang masih dilakukan polisi. Tadi hanya ingin melihat dan ingin memastikan, dan saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang ini stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada rakyat. Stop, hentikan. Karena sekarang sudah ada yang namanya OPP, Operasi Pemberantasan Pungli. Baru saja dirembuk, belum selesai sudah kejadian seperti ini. Saya sudah perintahkan tadi ke Kementerian Perhubungan, ke Menpan, ketangkap, langsung pecat yang berhubungan dengan ini. Sudah, itu aja. Ketegasan Presiden Joko Widodo mengenai praktek pungli di ruang-ruang pelayanan masyarakat memang cukup mendasar. Praktek pungli telah menggurita di hampir setiap sendi kehidupan masyarakat, dari tingkat yang paling rendah hingga ke pemerintah pusat. Praktek pungutan liar hingga kini faktanya masih ada dan sepertinya sangat sulit untuk diberantas. Hal ini yang dirasakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya yang mengakui kalau pungli di tempatnya sulit diberangus.
Dan berulang-ulang kali saya nyatakan dalam pertemuan agar hati-hati, jangan melakukan pungli, jangan melakukan tindakan yang tidak governance. Dan memang diindikasikan sulit bagi internal untuk menyelesaikan. Oleh karenanya, kementerian memberikan laporan kepada kepolisian bahwasanya ada indikasi perbuatan yang kurang baik tersebut. Dan hari ini terjadi, ya satu sisi saya berterima kasih Polri, dan selain sisi prihatin, kita harapkan teman-teman yang lain ini menjadi suatu pelajaran dan menjadi suatu efek jerah agar kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh oknum tersebut. Minimnya pengawasan dan tidak adanya tindakan tegas diduga membuat praktik pungutan liar di Kementerian Perhubungan semakin sulit diberantas. Lantas seperti apakah lika-liku pengurusan izin di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut? Realitas segera kembali.